Lanjutannya Al-Qahhar, Al-Wahid Al-Qahhar. Cuman adanya Allah, nggak ada selain Allah, dan Allah punya sifat Al-Qahhar yang maha menaklukkan, memaksakan. Dah, jadi kalau udah Allahnya maha menaklukkan, maha memaksakan, ada nggak kira-kira urusannya Allahnya nggak jalan? Nggak ada. Jadi kalau Allah udah bilang kun fayakun. Jadi kalau Allah bilang pasar sepi, walaupun kamu itu datangkan 1 miliar orang masuk pasar itu nggak ada yang beli, enggak? Ajaib loh. Jadi misal ya ada pameran gratis yang masuk gitu ya, pengunjung dalam 1 hari 3.000 orang. Tokomu orang lewat dia taruh, lewat dia taruh. Itu kalau ada counter pengunjung ya, alat hitung pengunjung yang masuk, ditanya sama bosnya, hari ini berapa yang masuk toko kita? Alhamdulillah bos, 2.000 yang masuk. Yang beli nggak ada. Al-Qahhar itu maha kuasanya Allah. Allah bilang toko yang itu jangan dimasuki, jangan beli di situ. Walaupun ribuan orang datang ke situ, nggak akan ada yang beli. Termasuk perempuan cantik pol. Allah bilang kamu nggak nikah kecuali umur 50 tahun. Walaupun 500 laki-laki ngelamar gagal terus. Betul ya? Betul ya? Pernah? Pernah ditolak maksud saya? Pernah toh? Ini ditolak, oh diusir. Masya Allah, kalimatnya lebih sadis, Bu, diusir. Bukan lagi ditolak, tolak halus ya. Diusir itu udah kasar. Pria ganteng pol, menurut hitung-hitungan, wah ini cepat laku nih ya, ini laris nih ya. Ternyata Allah bilang kamu sampai umur 70 tahun tidak menikah dan mati tanpa menikah, tidak akan bisa menikah. Paham maksud saya? Al-Qahhar itu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kamu tahu Allah seperti itu, manfaat no Gusti Allah. Manfaatnya bagaimana? Ya ngomong, ya Allah engkau maha pemaksa, tolong paksa orang-orang ini untuk beli dagangan saya. Selesai. Udah pernah ngomong begitu? Salahmu dewe. Nah, itu orang yang merasa punya Tuhan enak, aku punya Tuhan yang maha menaklukkan. Ya udah, bayangkan bumi dalam genggaman, laris, moro kabeh. Bab Rasul itu hatinya nyambung ke Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qahhar. Nah tapi kalimat Al-Qahhar ini kalau mandek di situ, mukmin yang kuat pedot jantungnya. Kenapa? Ya takut sama Allah. Allah itu penakluk loh. Allah itu pemaksa loh. Menghadapi Allah yang sendiri, gak ada saingannya dan tidak mungkin ada saingannya, cuman Allah sendiri. Terus Allahnya maha pemaksa. Wah ngeri. Jadi kalau Allah bilang yang ini masukkan neraka, ya neraka loh ya. Gak hitung-hitungan masalah amal ini, gak iso ini. Yang mukmin yang kuat itu jantungnya kalau tidak di tombo itu bisa pedot. Makanya orang kalau beli jamunya jamu Jawa itu ya, ada jamu pahit, ada tombonya, betul ya? Biasanya tombonya beras kan kencur, yang pahit kemudian dikasih manis. Al-Quran begitu, setiap ayat adzan selalu ada ayat rahmat. Setiap asmaul husna yang di situ sifatnya keras ditutup dengan sifatnya lembut. Termasuk di sini Imam Nawawi mengatakan Al-Karimul Ghaffar. Meskipun Allah maha penakluk, tapi Allah itu maha dermawan, lomo. Kalau ada raja yang maha penakluk tapi lomo, asyik enggak itu? Asyik toh? Jadinya kita tuh segan, gak takut tapi segan, dan kita akan cinta, kita akan suka minta sama raja yang seperti itu. Al-Ghaffar, dan suka mengampuni. Dikasih tombolnya di sini 2, Al-Karim sama Al-Ghaffar. Nah sekarang kalau kamu punya Tuhan yang maha pemurah, maha penakluk, dan Tuhan itu maha pengampun, apa alasanmu untuk tidak mendekat pada Tuhanmu? Mau bilang apa? Saya banyak dosa. Allah maha pengampun. Ya hidup saya susah. Nah, mau minta sama siapa? Bukan sama Allah. Saya tuh kadang rodo heran nih, akhiran ya, terakhir. Hadirin, tolong dijawab jujur. Pernah enggak dengar kalimat seperti ini? Kenapa kamu enggak ke pengajian? Kenapa kamu enggak sholat? Kenapa? Jawabannya, saya lagi banyak masalah. Pernah enggak dengar orang ngomong seperti itu? Pernah ya? Kenapa kamu ibadahmu lesu? Iya,
saya barusan dimarah istri saya begini-begini, ibadahnya lesu. Pertanyaan saya, lah yang bisa menyelesaikan siapa? Yang bisa ngasih rezeki siapa? Jadi seharusnya kalau dalam tekanan, seharusnya kan semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Semakin banyak dosa, seharusnya semakin kemana? Ya semakin banyak istighfar. Semakin banyak maksiat, semakin banyak taat. Ngejer Allah lewat taat, ngejer Allah lewat istighfar. Semakin sepi pasarmu, semakin banter bengokmu. Gusti, ya Allah, please, Allahumma. Tapi sama senyum, jangan wajah-wajah nggak jelas. Ya Allah, sepi ya Allah. Malaikat nyawang, alah ngono wae kok. Mbok nyantai gitu, urusan duit kok. Kalau kamu nggak sholat subuh telat nangis gitu ya. Masalah pasar sepi itu hal ringan, bukan hal berat. Tenang saja. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya ajarkan dan saya sampaikan ini ya, tidak akan bisa menjadi sesuatu kalau Anda menggunakan akal. Ini hanya bisa diimani dan diamalkan. Ya, diimani dan diamalkan. Karena ini pelajaran iman, masalah syahadat. Ya, bukan fikih sholat. Ini syahadat, diimani dan diamal